Buset, parah banget MC kalau marah ya. Goblok lu, goblok. Itu dia nggak mau karena kebodohan orang itu. Jing. Belum pernah diceritain nih yang ini nih. Belum pernah diceritain. Bapak lu ternyata juga bangga. Hi everyone, welcome back to Bagen Balerigen. With my friend English kita. English. English. Hismin Nohir. Hispi. Hispi. Tohir. Hispi Tohir. Langsung promo aja kali ya. Jangan gitu lah, ya Allah. Gua ngelihat Ali ada hantu apa gitu. Ali mah tuh bohong dia mah. Bener tapi kalau sini kan. Mah nggak ada, sumpah. Lah kan istri gua bisa ngerasa-rasain gitu. Semua istri lu mah tempat gelap dibilang ada itu. Lu nggak percaya, rumah lu yang di Sepatan itu dibilang kan tetangga-tetangga pada itu kan bilang di situ ada hantunya beberapa, pocong, terus ada apa lagi gitu, kuntilanak. Habis itu gua beberapa hari yang lalu habis itu gua lah baru pulang dari mall. Terus istri gua, ayo coba kita ke rumah Rigen dulu. Dari naik mobil tuh. Habis itu kan nggak ada orang tuh, kayaknya belum ada orang. Terus lewat gitu. Oh, gitu istri gua. Oh dong, ya oh dong mah kenapa? Ya oh ini rumah Rigen. Berarti yang nggak apa-apa dong, nggak serem. Enggak beneran, istri gua tuh bisa ngerasa-rasain ya. Gini dah, kalau emang bener cari 4 orang pinter nih yang bisa ngelihat. Ya lu aja, ngapa gua? Lah, lu yang ini Aku jadi urusan gua. Ya lu aja kalau mau ngelihat. Lu cari 4 orang pinter, suruh tulis di kertas hantu yang mereka lihat gitu. Kalau sama semua gue percaya. Ya enggak lah, kan beda-beda ininya hantunya tiap hari. Kan sip-sipan. Misalnya Senin kuntilanak. Ya Senin kuntilanak, Selasa pocong, untuk Rabu genderuwo. Ya sip-sipan. Setan sip-sipan apa? Ya setan sip-sipan. Sesip. Ya. Di podcast singkatan, di sini singkatan. Sesip jatuhnya. Setan. Tapi lu kan sering dengar ini omongannya siapa? Urai sama Iqbal. Ya kan kalau digangguin kan. Kata Urai kemarin lagi video, kata Iqbal ngeliat si Urai lagi video call sama ceweknya. Terus tiba-tiba ceweknya ngomong, si Urai cerita ke Iqbal. Katanya itu siapa di belakang pakai sweater, dibilang begitu. Pakai hoodie dibilang. Ya kan? Terus di belakang nggak ada apa-apaan padahal dibilang cuman ada Iqbal sama Urai. Dibilang begitu. Udahlah, rumah lu kontrakin gua aja 2 juta setahun. Nggak mau gua. Ada hantu. Hantu juga bayar 4 juta. Hantunya setahun. Hantunya bayar. Mending Ya gua udah hantu. 5 juta. Apa? Sumpah, Rimbo mah nggak penakut. Rimbo mah Ya, udah tinggal di situ. Gak usah, udah kagak usah dikontrakin, udah buat anak-anak aja tinggal itu Urai. Gua mau konten gua. Ya lu konten-konten aja ke rumah gua. Ya udah. Pakai Udah aja tinggal aja kuncinya. bertimbang semua barang-barang pindahin Gak usah, semua. gak usah barang-barang. Apa? Gak usah barang-barang. Lah kata lu pakai aja, gimana sih? Iya, maksudnya ya barang gitu kayak kalau buat misalnya syuting doang. ada saudara gua tuh Rido di Depok mau masuk tentara, lagi nyari-nyari rumah, paling gua suruh tinggal situ. Gak usah kalau kayak gitu. Sama ada kayak uwa gua, Gak Wapian. usah, jadi rumah Pontian. singgah rumah saya. Apa? Rumah singgah kalau Ya kayak kata gitu. lu pakai aja. Iya, maksud gua tuh pakai kalau lu syuting konten, pakai itu aja udah dipakai motor Rispo 2 parkir. Mobil juga kadang suruh Dulu daripada dipakai jemuran bapak sebelah lo. jemur bayar. Bayar juga 250 sebulan. Anjing sumpah lu. Iya. Kagak Buat ada. listrik gue bilang, ya udah Pak, apalagi isi listrik rumah saya biar nggak debu gitu. Gue bilang, biar nggak ini, biar enak. 150 sebulan gue Berhantu sewain. tapi itu Gen. Berhantu. Nggak, insya Allah. Walaupun lu kontrakin, itu harganya jatuh banget, sumpah. Waduh. Iya beneran. Sebenarnya kagak jatuh. Lu ini ngomong di konten jadi jatuh. Rumah gua. Iya. Nggak kan rumah tuh kalau misalnya udah ada story horornya terus dikabar, situ mah ada hantu, itu udah jatuh banget itu mah, udah. Kagak ada. Lah hantu. orang-orang sekitar situ tetangga-tetangga sering ngerasain ngelihat pocong, lihat apa di atas. Itu mah mungkin cuman ini doang perasaan karena rumahnya sepi, gelap. Mana lagi rumah gue yang di situ kan tuh. Semut. Apalagi kan rumah itu soalnya pakai lampunya remang-remang kayak begini kan, lampunya kuning kecil-kecil gitu. Jadi nuansanya tuh kayak vibe-nya tuh ya horor. Padahal mah kagak ada hantu-hantuan itu. Alah lu, biar nggak turun aja kan lu, makanya bilang gitu. Harga jualnya kan. Iya sih. Harga kontraknya. Iya, Lumayan sebenernya. itu, tapi rumah tuh bagus padahal itu. Coba kapan-kapan yuk kita bikin ini yuk. Ghosting ke sana yuk.
Berani nggak? Istri gue yang bisa ngelihat. Gue udah nggak mau ghosting. Kenapa? Terlalu panjang kena cengannya gue. Gara-gara ghosting yang terakhir. Ghosting itu. Arif Abang tuh gue terlalu. Masalahnya bapak gue yang marah Hip, bukan gue doang. Kenapa marah? Bapak gue marah ke si Arif, bilang, Arif kamu jangan main-main sama saya, dia bilang. Oh ya Allah. Kamu saya bikin inian beneran nanti dia bapak gue. Jadi gara-gara kan gue ngaku sakti itu kan. Iya. Kan terus bapak gue nonton gitu. Terus ternyata bapak gue tuh pas konten itu tayang, dia ngomong ke orang-orang, wah bener ternyata anak saya nih, lihat nih. Anak saya aja makan nih. Gitu. Belum pernah diceritain nih yang ini nih. Belum pernah diceritain. Bapak lu ternyata juga bangga. Ya bangga lah, maksudnya ada pride lah, anaknya bisa juga. Bro, gift sabun. Lu sekali sabun mah. Ada sabun gift juga yang lebih murah. Iya, 1000-an. emang iya. Kagak. Wangi sabun gift. Kak, kan itu turun temurun, jadi merasa bangga. Terus dibanggain tuh. Yang belum dibongkar. Belum dibongkar. Kan Dikasih dia tahu. nonton Tonight Show mah. Oh, yang bongkar. Nonton Sampai sekarang dia masih udah yakin. tahu, akhirnya udah tahu. Gara-gara udah sering gua omongin di PWK segala macem kan. Terus dibilang bokap gua, Om udah cerita ke teman-teman. Kamu main-main sama Om, dibilang begitu bapak gua. Kamu main-main sama Om, kenapa main-main sama bapak Iya, lu? kagak kayak seakan-akan kayak Ya kan berarti bapak lu yang tuh udah bangga-bangga. dia malu anaknya digituin gitu. Bapak gua juga jadi malu bahwa dia sangka beneran pilih. Ya Allah. Pas datang aja Ternyata waktu itu, Om, ampun Om. pas waktu itu datang bawa kris, gua dikasih kris. Dikasih keris Iya, tiba-tiba. ada kris Kamu gua. tuh memang ada, dia bilang itu. Nih kris buat pegangan kalau kamu udah mulai percaya gitu. Oh ya Allah. Gua kan awalnya nggak percaya kayak begitu. Anjing itu panjang banget sampai sekarang lu sakti gitu. Kasian jatuhnya, Bro. Gila dukun. Apa gila dukun? Ya lu gila dukun. Lah, ya merasa emang- sakti. Ya menurut lu gue merasa Menurut lu gue merasa. Nah, lu nggak ada respon di sini, nggak ada yang support lu. kagak bukan masalah Ya Allah, support kasihan. gua. Ya enggak, bapak lu aja malu tadi kalau itu bohongan. Malu karena ternyata bercanda, tapi dia percaya anaknya bisa. Ya Allah, tuh, videografer lo bilang ya Allah. Videografer lo sendiri bilang ya Allah. Itu mah karena latah dia. Itu bukan karena latah, nggak ada itu mah dari. Ya tapi terserah lah. personal pribadi. Ya lu percaya, nggak percaya mah nggak percaya. Ya akan udah. seumur hidup nggak akan percaya. Gue mah udah berapa kali udah ngebuktiin. Di Lampung lu ngerasain sendiri hujan. Enggak. Di Lampung. Nggak ada. Nggak ada apa? Yang hujan yang gue bilang. Ya jam itu mah segini. kebetulan aja. Ya. Banyak juga lu yang gagal. Mana? Yang di kontennya Arif. Apa? Arif Alfiansah gagal. Itu karena kita beradu. Alasan nggak beradu. Ya Allah beradu. Ada lagi satu itu doang Arif. Ya berarti jagoan Arif kalau lu pun beradu. Apa? Bukan. Kalau yang Arif nih, gue klarifikasi yang Arif ya. Yang di kontennya Pras ya. Iya. Jadi kalau itu sebenarnya gini, kita tuh sama-sama mau berhentiin, tapi kita bilang, ini mah konten aja Rip, nggak usah beneran. Gitu. Alah, orang muka lu gue lihat kayak ini banget, kayak Bukti. sedih banget. Di kayak. inian di yang telaga Telaga sini. Telaga ada Tangerang. Heeh. Hujan gede, gue bilang, ini gue jampe-jampe berhenti. Alah itu mah kebetulan doang, emang Kebetulan? udah mau reda. Lu lagi gede, ada videonya lagi gede. Udah mau reda, sumpah. Masih gede, Hip. Itu kan si Rispo sampai ngomong, aduh gue pulang naik motor lagi. Gue bilang, udah tenang aja. Kasih gue berapa menit, bener nggak? Enggak, Ada Mega waktu itu, saksinya. Ada siapa? Mega. Ya kenapa emang ada Mega? Kenapa? Saksi, dia masih hidup orangnya nih. Masih hidup orang banyak juga itu. Lah, iya, ada PB, ada siapa. Ya itu juga mah gua liat. kebetulan doang. Lu udah mau reda, lu kira-kira udah mau reda nih, udah mau reda Ya, nih. ya. Udah, gua ngomong dah. Nah, reda. Habis itu Enggak, itu langsung lu iniin, jadiin konten. Kagak, itu Gila memang dukun. emang inian, emang terbukti. Lampung sampai waktu jam-jamnya itu gue tepat. Syuting berapa kali gue? Marcel Jagan masih hidup orangnya, percaya. Masih hidup. Lah, ya masih hidup orangnya juga pada percaya. Alah. Gue mah kalau kayak gitu-gitu mah bener Hip. Kagak, gua nggak mau, gua nggak percaya gua. Nggak ada. Ya kalau gue kawan-kawan. kayak gue kan gue komik sembarinya gue ada, tapi gue bukan sembari sebenarnya, ya ada keahlian di situ tapi nggak gue kulik lah gitu, nggak pengen gue show off banget keahlian di situ. Kalau lu kan lu ini kan mendalami banget, kayak lu bisa nyanyi, lu bikin lagu gitu kan.
Berapa lagu lu sekarang? Total? Bridging. Itu bridging. Gugun anjing. Bridging. Itu namanya bridging. Bridging talk show. Bridging kaget. Ya Allah. Apa itu? Lu Lagu solo dan Opa. Lu bikin lagu. Ya, lu ngapa ngasih tahu gua jawabannya juga kan gua tahu. Lu mah brief ini aja. Iya. Oh, yang ngapa lu nge-brief gua juga? Ya lu juga gak usah nge-brief dia. Ya lu aja nge-brief dia. Ngapain lu ikutan nge-brief? Sorry. Lu sering nge-brief Rimbo gua lihat diam-diam. Ya kan gua yang bener lu bikin konten kagak gitu. nge-brief, gua kayak nasehatin. Bo, bikin konten gini aja, Bo. Udah, Bo, enggak usah pikirin yang ini, Bo. Bikin sendiri, Bo. Bikin tren sendiri. Lihat sekarang. Enggak, malah nggak naik yang kalau bikin tren sendiri. Udah gua bilang, Bo, terserah lu, Bo, ikuti. Amati tiru modifikasi, amati tiru. Naik gua. Kalau ngikutin lu tren sendiri. Lah itu kan yang mojok-mojokin. Mojok-mojokin mana? Yang lu ini. Mas Ibzi, gimana ini menurut Mas Ibzi? Itu kan lu doang, belum ada lagi. Itu dari lu? Di dunia. Gua cuma bilang, bikin sesuatu, lu bikin trennya sendiri. Bu, jangan. Nih, biar Ibzi juga ada sesuatu yang orang tuh inget Ibzi tuh dengan ini. Ya udah, gitu. berarti gua boleh nge-brief Gugun juga. Silakan. Kenapa gua jadi nggak boleh? Iya. Ya udah, gua Bo, lagi nggak tapi, mau. Bo, Ya udah, nggak usah nge-brief di sini. Lu Gua usah juga nge-brief di nge-brief sini. Gugun. Ya udah. Gua juga ini. Kenapa pengen ini punya mau ini masing-masing, nge-brief masing-masing aja. Udah. Gak usah ngomongin lagu dah. Ngomong Nggak lagi, jadi, tolong lah. nggak jadi lah. Ngomong goblok. Lu ngomongin ini kru, jadi ngomongin kru aja. Lagu aja, lagu. Kru lu aja. berapa sih? Ya Total. Rimbo sekarang. Tim kreatif. Ntar, kopi mana tuh? Sini aja dulu, kopi Kopi. sama itu. Ah, nih kue Wah, nih, ini keripik dibawain. tempe nih. Ini pacar Ocin nih bikin. Di Yangti di Malang. Yangti. Ini ada brandnya? Catering. Enggak ada brand, enggak ada brand. Ini kopi siapa? Kopi gua. Kopi lu. Lu kan enggak ngopi. Hah? Lu ngopi enggak? Gua jadi cuman ini doang. Kalau dari Malang nih enak nih. Kalau kopi lu mau gua. Enak ini. Lah Lu lu ngambil. nyomot mulu lu. Lu ngambil. Lu mau? Mau lah. Ambil udah. Ini lu mau enggak? Nggak mau gua. Lu lagi diet ya? Udah turun berapa kilo? 8 kilo. Enggak, kru lu berapa total? 8 kilo, yang sekilo Rimbo. Tim kreatif. Yang kedua kilo Bobby. Kedua kilo Bobby itu videografer sama editor. Yang ketiga kilo itu Tata. Orang goblok aja gua. buat lu apa ini? Buat gua ya mengeluarkan emosi. Mood ya. lu lagi jelek, anjing ke siapa ya? Gitu. Iya. Harus ada Goblok, tuh. gitu. Iya. Harus ada. Biar ada di mobil lo goblok. Iya gitu. Dulu gua sumpah nggak pernah gua kayak gitu, Gen. Sama, gua juga sama. Semenjak ada Tata, sumpah gua jadi emosian gua bener. Gua juga sama. Sumpah ada ya sama Jada Allah, Iqbal. gua tuh penyabar di Jogja gua. Terkenal, Lihat lah orang yang terkenal. sangat bersahabat. Sabar Iya. banget gua. Sumpah Bersahabat. ada apa tuh lampu merah gitu, Iya. gua aman, tunggu gitu. Orang ngapain, gua makanan nggak datang gua sabar. Cuma sama Tata gua. Udah kelewatan itu orang gobloknya bener. Sumpah dah nggak. Amit gua. Karena sholat doang dia, Gen, gua pertahanin. Kalau nggak sholatnya bener itu orang. Karena doa dia, nggak ada doa gunanya itu bener dah. Bener nggak ada guna itu bener. Karena sholat dia, nggak sholat Enggak, penting. dia bagus dia, linknya banyak dia. Palu nggak ada, semuanya ada. Gua pindahan rumah dia ada mobil pick up. Iya. Bisa Apa? ditipu-tipu lagi. Apa dianya? Iya. Bisa dibohong-bohongin. Bisa dia bohongin. Iya, Tukang sama. ada. Tukang ada. Tukang benerin bocor. Benerin malah plafon. tambah bocor di rumah gua. Ada semua dia. Tata, abis itu Tika. Tika kontak person gua. Oh, manajer. Adek gua, kontak person lah. Oh. Terus ada yang bantu-bantuin tuh yang strategisnya itu tapi bukan karyawan tetap ya. Nah. Aldo tuh. Oh, yang Aldo tuh juga tim lu. bantuin strategisnya, mikirin. Oh, kayak apa misalnya? Mikirin kayak misalnya kayak konten, kayak misalnya konten pilar, habis itu Iya, kayak iya, misalnya iya. kita mau bikin nggak usah terlalu biasa aja masnya. Kayak mau bikin deck nih, misalnya ada mau ke brand, Dok bikin deck ini Dok, coba gitu. Oh, dia tuh yang ngurusin. Bantu-bantuin gitu. Cuman dia bukan karyawan tetap gitu. Jadi ya per project atau gua gaji per bulan, cuman nggak besar. Oh. Kecil banget tuh kayak gini ya. Malu gua. Lu pergi tas. Lu jangan nonton, lu jangan sampai kita menghibur lu tak.
Gua nggak pengen lu bahagia. Gua nggak pengen lu bahagia. Lu udah bikin kita pusing. Kan dia mau nikah. Kan bentar bulan apa, Bo? Februari, Mas. Februari dia mau nikah. Kan dia kan udah punya istri yang calon ininya. Kan ada tatanya langsung. Kenapa nanyanya ke Rimbo? Iya, gua nggak mau, gua males. Sampai udah nggak mau Nggak berdiskusi. mau, males. Gua kalau di Bobby diem, bener-bener diem-dieman. Dia banyak omong kalau ada Rimbo, ada Bobby baru tuh ngoceh terus. Lu kalau itu banyak omong tak kata gua gitu. Nah, ini kan dia bulan Februari mau nikah. Februari mau nikah, terus dia kan udah punya mantan istri kan. Siapa si Tata? Si Tata, iya. iya yang dia nikahin janda itu. Duda kan dia ya. Iya, dia Duda kan, yang dia nikah siri kan. Terus dia udah punya anak juga. Iya. Nah, nanti Februari rencananya gua sama Rimbo mau bikin konten di nikahan dia. Ngajak yang mantan istrinya. Tanggung jawab lu gitu. Kan gua ya. Lagi dicari jangan. Tapi naik, lucu, tapi Tak. naik ya. Tapi rame, Tak. Naik buat gua. Rame tak? Viral, nikahan lu jadi viral. Jadi viral, Rame iya. bener itu mah di Lambe Tura. Gua Rame. ini gua adain brand nanti itu bener. Tuh, bagus. ada brand. Gua brandnya dah, enggak Iya, apa-apa dah gua. tuh ya. Gua brandnya ya, Taya. Gua nyumbang. Gua bayarin kontrakan lu 3 bulan. Enggak, udah enak. Terus datengin siapa dong? Taruh ular. Di ini Udah itu seru-seru. Udah lu makanya jangan bilang-bilang ke dia. lu yang cerita. Udah nih, seru nanti itu pokoknya ada. Seru ya, pecah banget lah nikahan Pecah Tata banget ya. lah Nah, nikahan ntar Tata. juga buat teman-teman yang pengen datang, undangannya akan kita share juga. Benar. Akan kita share Boleh, di boleh. Instagram. Kita bikin seru nikahan Tata. bikin seru, rame, bombastis lah. Iya, pokoknya yang dah. mau ngaku-ngaku siapanya lagi Iya. gitu, misalnya selingkuhan apa-apa boleh. Iya, bikin. boleh. Boleh. Kita bikin seru aja. Tapi yang paling pernah bikin lu kesel apa, Tata? Yang lu muncak banget gitu sampai. Sumpah nih, ini gua kesel banget tuh. Jadi kan gua lagi pengen pinjem kameranya GJLS. Abis itu gua lagi di rumah. Abis itu dia nggak datang tuh ke rumah gua. Ya kan, lama banget nih orang. Ternyata masih di GJLS gitu kan. Abis itu gua sama Rimbo sama Bobby, ya udah, lu di situ aja kata gua. Udah, lu di situ aja. Taunya si Tata malah jalan. Balik lagi ke Sepatan karena gua udah telat mau syuting tuh, mau syuting di TPRI ya kan. Udah tuh gua jalan. Di situ gua gedek banget. Tolol nih orang goblok. Udah jelas di WA-nya. Udah lu di situ aja. Di situ aja tuh kata di situ aja udah jelas di situ Di kan. situ artinya. Nggak ada arti lain dari kata di situ aja mungkin tuh. dia karena merasa lu nunjuk di situ. Nah, maksudnya di depan. Nggak ngeliat kan gua nggak itu kan gua cuma Mungkin, gaya ya, mungkin. doang. Mungkin apa sih ini, Mas? Gua dari Nggak usah bela-belain dari orang sudut goblok. pandang Bener Tata. dah. Nggak usah. Dia Dari jadi sudut kayak merasa pandang. bener dia nanti, Bener, Tak. sumpah. Lu nggak salah. Nggak ada, lu nggak salah, nggak ada. Salah dia, nggak ada. Nggak Mungkin. ada. Udah, abis tuh lanjut kan. Tuh gua udah gedek banget kan. Abis itu kan si Rimbo sama Rimbo kan belum begitu bisa bawa metik kan. Waktu itu kan Bobby yang bawa. Bobby lagi asam lambung juga waktu itu. Asam lambungnya naik kan, Iya. Apa tuh Rimbo yang bawa. Jalannya godek-godek tuh Rimbo tuh bawa mobil gitu. Wah, ini harus Tata nih kata gua. Udah tuh dia kan, Bang, udah ya nanti yang nyetirin biar Rimbo atau Bobby aja. Ini Tata nganterin kameranya aja pakai motor kata. Abis itu gue bilang lu naik Grab aja atau lu naik kereta nanti gua ganti. Wah nggak Bang, ini Tata nganterin aja mau pakai motor. Tetep ngotot kayak gitu tuh. Anjing lu mau kerja sama gua lagi nggak? Kalau lu mau kerja kata gua lu datang pakai Grab atau itu. Kenapa dia nggak mau naik Grab? Kenapa? Dia nggak bisa pesen Grab. Jadi dia ke rumah ceweknya dulu minta pesenin Grab di rumah ceweknya. Lu berhenti aja di rumah sakit lu pesen Grab kata gua. Itu dia nggak mau karena kebodohan orang itu. Anjing. Anjing. Terus Ya Allah. pernah waktu itu siapa yang itu dia kayak ngerasa nggak bersalah gitu. Orang banyak omong nih orang kalau banyak alasan kalau ini anjing emang. Kesel banget, kesel banget. Gua gedek banget itu. Tanya ada Piki waktu itu di kantor. Goblok. Iya, si Gua Piki goblok-goblokin Piki tuh cerita. gua. Kesel-keselnya. Kan gue tanya, waktu itu gue ngobrol. Anak kejelas yang lu pernah lihat marah siapa? Hibzi, gue ngeliat marah. Buset, parah banget Hibzi kalau marah ya. Goblok lu, goblok. Kelewatan bro itu bro. Banyak banget lah yang kecil-kecil mah banyak banget. Kayak kemarin yang terakhir aja nih. Kan gua udah mau pulang kan. Udah mau pulang tapi masih nunggu gitu di kafe, di tempat makan gitu ya Mbak ya. Nah terus HP gua udah mau habis kan. HP gue udah mau habis, terus kan gue lagi udah pesan sushi teh, gue sendiri pesan sushi teh. Habis itu gue bilang ke Tata, nanti ambil sushi teh ya, ini kwitansinya. Habis itu gue bilang, wah baterai gue udah mau habis nih Tak, lu
ambil ini ya, ambil kabel handphone gitu. Kan logika dasarnya kan, ambil kabel handphone dulu buat ngecas ya kan, baru dia ngambil susite. Dia ngambil susite dulu, baru ke mobil ngambil kabel. Kasih ke gua, Bang, ini kabelnya. Lu lama banget. Iya, ngambil susite dulu. Ya ngapain lu? Kan gua mau pulang ngabisin nih, kata gua. Ngapain lu ambilin, kata gua, kabel kalau gua mau pulang? Kan biar nunggu lu, kata gua gitu. Sambil nunggu sambil ngecas kan. Ya kata Bang tadi ngambil susite, kata gua. Ngelawan. Jawab. Logika dasarnya nggak jalan, bro. Logika dasar nggak jalan. Tapi sholat. Itu yang lu pertahankan. Pilar utama kehidupan. Kalau Rimbo kan nggak sholat. Tapi pinter. Ada kelebihan. Iya, ada kelebihan, ada kekurangan lah setiap tim. Kalau dia nggak sholat, sekali aja gue lihat dia nggak sholat, sumpah gue pecat bener. Sumpah bener. Bagus tuh. Bagus Nggak lu sholat, punya bos dia tuh begini. minum keras atau apa gitu, tahu gue sekali, gue pecat langsung. Langsung pecat. Hari itu juga. Tuh, lu dengar tuh tak, jangan sampai lu ngelakuin kayak tadi tuh ya. Karena udah nggak ada kelebihan lain, bro, di hidupnya. Selain orang itu. yang bertakwa ya. Selain orang bertakwa. Iya, dia itu tuh nilai nilainya plus banget, lebih tak plus bener banget. tak. Karena lu sholat kan doain Hibzi juga gitu. Wah tuh Iya, gara-gara lu. Semoga Ya, banyak kerjaan doain lu nya dia. gitu. Jadi kayak di mobil jadi nggak diem doang, ada ngomel gitu. Kan jadi kerjaan gitu. Nunggu ngomel ya itu kerjaan gitu ya kan tak. Tuh iya. Anjing emang. Sumpah ada gedek. Ya Allah. Bisa kayaknya gue bikin materi show isinya dia semua, bikin bro. sumpah Banyak banget, bro. Ini. Temanya Tata aja udah judul shownya Tata. Judulnya Tata gitu. Tata my driver gitu aja. Nggak didedikasikan buat dia doang sih, males sih. Wih, tapi tim lu banyak juga Hip ya? Ada Pawardana, Pawardana siapa? Finance. Keren, rame. Apa? Oh, Nopal sekarang ada desain grafis. Anjir, Baru. total berapa nih? Yang kan 8 kilo, sekilo. Untuk sekilo Rimbo, Rimbo. untuk 2 kilo Bobby, untuk 3 kilo Tata, 4 kilo Tika, untuk desain grafis Mas Nopal, untuk Aldo 6 kilo. Ya, tapi Aldo kan nggak utama lah. Yang ini Pawardana 7. Buset, 7 orang tim 7 lu. orang. Gila, rame juga ya. Rame. Makanya gue kayak tiap bulan tuh pusing, bro. Mana istri ke mall terus kan. Tapi ada aja kan justru Ada, kan. alhamdulillah. Justru Ya itulah malah- kita kan kalau misalnya kita ada tanggung jawab buat orang, makanya rezeki datang-datang aja. Tapi sisanya dikit. Tapi sebenarnya kalau kagak ada mereka, sisa itu juga ya uang kita emang segitu-segitu aja Segitu-gitu sebenarnya. aja, benar. Iya, kagak kurang kagak Karena nambah. kepake ke mallnya lebih sering. Iya, lu sering jadiin konten ya istri Iya, lu ke sekarang gua jadiin konten biar jadi branding gitu, biar agak nutup juga dikit. udah mulai ketempel kan, banyak Udah mulai komen-komen ketempel. kayak kapan istri Ke kapan ke mall lagi mall. gitu. Iya. Bahkan ada konten review mall gua. Sekarang? Review mall. Keren. Yang udah kemarin SMS ya? Apa? SMS. Review mall. Review mall. Semoga ntar ada mall yang mau di-review. Emang sering apa sih istri lu? Sumpah nih kan gua kayak kemarin kan gua kerja sampai sore nih. Itu dari sore sampai malamnya ke mall, Gen. Lu pagi sampai sore kerja. Ada Rimbo. Nah, Tatano. Bocah parkiran mall. Iya. Tata, gua kan kalau misalnya lagi apa? Tata katanya kalau ke secure parking gitu, Pak. Mall Puri udah kenal banget ya Mall katanya. Puri, Sumarekon, 2 mall itu tuh gua andalan. Ya, kok Puri ya? Bang Karawaci. Lipo Mall Karawaci. sama Super Mall. Tutup mata aja kita tanya Planet Sport bisa. Gitu. Bisa. Tata kan kalau misalnya dari rumah gua ke Sumarekon Mall Serpong udah mencem dia. udah tahu. Itu setir mobil. Setir mobil yang bikinin. Ya Allah. Baca buku. Gak beda jauh kayak Ibnu. Cuma tapi dia kan gua kan sebenarnya kenapa nih kan salah satu yang dibilang Bang Radi tuh kita tuh sama apa ya bisa dibilang karyawan lah, pegawai gitu tim kita itu gimana
masing-masing ini bisa berkembang gitu kan, bisa berkembang gitu. Kayak Rimbo misalnya ikut, Bo kalau mau ikut kelas apa ikut aja Bo, ntar aku bayarin. Kayak misalnya Tika apa, Bobby juga kalau ikut kelas apa itu. Nah si Tata ini, dia kan terlalu bodoh ya kata gua kan. Lu gua challenge nih. Lu baca satu buku, tiap satu buku itu gua kasih 100.000 kata gua. 100.000 beneran, gua udah niat itu. Dia maksudnya kan dia kadang-kadang buku doang. Satu buku, tapi baca bener ya. Iya nunggu di parkiran gitu. Baca walaupun nggak ngerti baca aja kata gua. Daripada dia kayak cuma video callan sama ceweknya gitu kan, sampai berjam-jam. Atau kadang anjing ngocok di mobil gua. Pernah lu tak? Iya maksud gua kan ya udah walaupun nggak ngerti tapi kan paling nggak ada diksi-diksi yang masuk ke otaknya. Jadi perbendaharaan kata banyak. Kalaupun bukan ilmu pengetahuan, baca novel kan seru kan. Dan itu bisa numbuhin minat baca. Gua challenge kayak gitu. Ah, nggak abang, kata dia gitu. Wah, pusing Tata. Ya Allah, disuruh baca buku loh. Buat dapat ilmu, gua kasih 100.000 per buku. Kalau dia sebulan misalnya kayak 3 buku aja. 3 buku atau 300 kan lumayan. Pasti kalau udah sering kayak bisa lebih lagi kan. Kalau majalah boleh nggak? Jangan Mas, ntar baca majalah bobo terlalu Kalau ini, kalau berita detik satu berita ya lah. Jangan lah itu mah, ngapain, nggak perlu. Bukan gua di rumah juga kan banyak buku kan, di kantor tuh kan buku-buku gua udah gua bawain semua sini. Ya udah baca aja situ, novel-novel banyak yang novel-novel simple gitu yang belum lumayan 100.000 buku gambarnya tak? Ya nggak usah kalau buku gambar nggak usah. Kan buku juga kosong. Buku bacaan gitu, buku bacaan. Kirain buku gambar boleh. Nggak mau dia. Lebih baik bengong di mobil. Lebih baik bengong. Kagak ada isinya banget Tata emang ya? Zero. Banyak ya Mbok ya zero gitu. Ditanya hal-hal yang dasar aja nggak tahu bro. Apa misalnya? Apa contohnya Mbok? Dia nggak bisa bedain kata inventaris sama investasi. Oh kalau itu udah terlalu jauh tuh. Itu udah agak susah. Yang dasar-dasar misalnya apa gitu nggak tahu. Tangan kanan tangan kiri bisa? Apa? Tangan kanan tangan kiri bisa? Kalau itu mah disleksia kalau itu mah bisa. 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 Apa gitu? Kali-kalian Mas nggak bisa Mas. Kali-kalian itu nggak bisa. 25 kali 5 tuh 75. 25 kali 5 nggak bisa? Oh bisa nong. Berapa? Ya jangan cuma bisa dijawab. 25 kali 5 berapa? 25 ada 25-nya. Ada 25-nya. Ganjil genap Udah heboh, udah heboh itu. Udah rame. Tata gage. Ganjil genap, tata gage. Ya Allah. Bionya aja apa? Bionya? Ini pecandu Gmaps Mas. Pecandu Gmaps. Ya Allah. Bionya pecandu Gmaps. Anjing. Disuruh Rimbo. Anjing. Disuruh Ke Iqbal dong di WhatsApp. Kalau di WhatsApp tuh nggak statusnya Iqbal Apa? Hard worker. Woi. Tadi pagi telat, goblok gue bilang. Langsung. Hard worker. Telat langsung kena skor seminggu. Kalau gue langsung skor seminggu. Dia kan harian bayarannya kan, jadi skor seminggu kagak Lumayan. Iya lumayan. 7 hari, 7 kali 400 kan di gua. 7 kali 400, 7 kali 400, 7 kali 400 sejuta. Ya Allah. Tapi tim lu itu lu dapat dari mana, Hip? Anak-anak nih. Kalau Rimbo anak Jogja kan. Habis itu gua nanya-nanya kan, siapa nih anak Jogja yang bagus nulisnya. Waktu itu ada Hilmi sama Rimbo. Gua tes dulu si Rimbo sama Hilmi. Akhirnya gua milih si Hilmi. Rimbo, milih si Rimbo. Kalau Bobby emang dari dulu kan. Emang ikut udah sama sering lu ya? bantu. Iya. Ya udah sering bantu yang A dulu kan. Nah, habis itu kalau Tika karena dia adek sama pengangguran itu juga goblok sih sebenarnya. Anjing. S2 kan ada lu kan? Iya, tapi untuk bidang yang ini dia goblok. Ya karena dia mungkin belum Iya, aja kali, makanya. lagi belajar. Yang bidangnya dia Ntar lama-lama kan juga bisa nyetir. Kemarin jadi driver ya weekend. 2 hari jadi Tata nggak bisa. Kak, anterin aku. Ya siap, ada duit tambahan kan Bang? Ada. Dia nyetir. Dia berarti kagak kerjanya cuma beneran itu doang. Manajer lu, Iya, CP lu doang. iya. Oh, lu gaji juga per bulannya? Gaji lah, gaji profesional. Lembur juga gaji. Daripada gua ngasih-ngasih doang, mending dia kerja. Tapi sekarang udah mulai tahu orang dulu dia kayak istilah-istilah, ya itulah kayak misalnya kayak apa, red card, SOW gitu, itu kan istilah-istilah influencer, apa istilah-istilah kita kan. Dia belum paham tuh, banyak nanya lah gitu-gitu. Sekarang udah lumayan agak paham gitu. Terus Rimbo, Bobby, terus yang lainnya tuh Opal.
Nopal itu gue beberapa kali desain yang A tuh sama dia sampai gue bilang udah kerja aja per bulan biar gue bayar per bulan gitu. Itu udah Nopal. Habis itu siapa lagi? Pak Wardana mah dapat dari apa ya? Kenalan aja itu mah. Bapak-bapak, Pak Wardana. Bapak-bapak. Bapak-bapak lewat, "Pak, finance ya." Ayo kata. Oh, berarti sebelum-sebelumnya ada yang bukan finance lu tanyain. Apa? Ada yang bukan finance. Bukan Mas katanya. Ada yang bukan juga. Saya dagang tahu. Oh iya. Oh ya udah Mas, Oh, maaf sorry. ya. Ada lagi lewat. Iya, oke. Finance gitu. Orang ketujuh lah pokoknya Pak Wardana. baru ketemu Pak Finance Wardana. Pak, iya finance kata dia. Oke kata gua. Langsung Oke, masuk. terima, Oh, masuk. kerja tuh. Kerja. Lu mereka ngantor nggak sih? Mereka ngantor nggak? Mereka ngantor tapi ada kontrakan itu kan yang si Rimbo tinggalin. Nah, tapi itu gua nggak yang saklek gitu loh. Jadi gua bebasin juga gitu. Yang penting kerjaan beres karena gua tiap bulan ada apanya ya target-targetnya gitu kayak misalnya konten tuh harus tiap hari, Reels tuh harus tiap hari, terus kayak YouTube itu harus 2 kali seminggu. Tetap harus ada. Harus ada Oke. itu. Ya kalau yang kayak tambah-tambahan yang lain kayak Twitter tuh Rimbo harus bikin tweet gitu. Oh, itu tweet harus itu bikin dari tweet. Rimbo juga, maksudnya Ya, diskusi tapi sama lu diskusi ya. sama gua, tapi kadang gua nggak baca, gua aman langsung di post gitu sama dia. Oh, berarti admin sama dia semua? Kadang-kadang ya Rimbo, ya admin juga Rimbo. Oh. Banyak lah Rimbo pokoknya kerjaan. Oh gitu. Berarti kreatif-kreatif Rimbo nih yang ngurusin. Rimbo kreatif. Nah yang kayak Pak Wardana, Opal gitu nggak ngantor? Novel di Semarang. Oh, Desain jadi grafis remote. bisa remote. Pak Wardana? Pak Wardana enggak lah, itu mah orang ini aja, emang dia kerja di perusahaan finance gitu. Oh dia emang udah kerja, tapi Side maksudnya job, kayak side side job, jobnya iya. tuh bantuin inian lu, bantuin finance keuangan keluarga apa kantor doang? Kantor. Oh. Kantor. Berarti pemasukannya dari talent? Dari talent, dari brand di Instagram. Tapi itu pun belum banyak-banyak banget. Ya sejauh ini masih ngandelin talent gua. Talent. Yang A juga? Big yang A, ya. Big yang A. Big yang A juga, tapi juga belum besar-besar banget kan. Kayak baru 400 juta sebulan. Gila. 400 juta ya? Kagak, 20. Kok gini-gini aja? 20 ya itu tadi ke mall gitu. Lu ke mall beli apaan? Lu sewa ruko lu di sana. Sampai Ada aja 400 yang juta. dibeli mah. Oh, bikin A lancar jalan juga. Iya bukan yang penjualannya gede-gede banget lah, bukan yang udah berapa ratus pieces gitu. Enggak ya, kayak sebulan ada 30, habis itu kayak kadang turun 20, kadang 2 gitu. Jadi ya naik turun lah. 2 sampai ada yang 2 doang. Ada Sebulan? itu. Kalau nggak rajin upload tuh. Tapi di situ nutup tuh, maksudnya pegawai ini dari misalnya nggak ada talent, nutup nggak dari bikin A? Enggak lah, nggak nutup kalau Instagram. bikin A doang. Berarti ini masih silang dari ngandelin ini ya? talent, Talent iya. juga ya? Oh. Sama si Bobby kan sebenarnya Bobby sama Nopal kan megang ya 2 lah, bikin A sama itu kan. Nah tapi gue tuh masih kayak misalnya gue bikin konten yang A itu konten gue juga gue collabin gitu. Jadi masih gue sambung-sambungin ke gua gitu. Oh, masih ada Ya, ini paling juga. kalau kayak desain-desain grafis itu baru si Mas Nopal bikin juga. Kayak Bobby tuh kan sampai Bobby apa ini Bobby ya yang Bobby. keluarganya sampai lu bawa ke sini juga. Bukan gua, dia yang bawa. Iya Gua maksudnya nggak- lu berani lu kerja sama gua bawa keluarga lu nggak apa-apa dah aman dah gitu kan. Ya, gua nggak bilang gitu. Tapi dia bawa aja. Tapi bawa aja. Iya, berarti Tapi ya mencukupi lah, berarti kan cukup, mencukupi insya Allah. gitu lah. Sama Bobby tuh ada side job juga. Dan gua tuh orangnya membebaskan gitu anak-anak kalau mau side job gitu. Yang penting kerjaan lu beres. Kalau nggak beres pasti gua tegor. Tapi kalau mereka mau kayak Rimbo ini kan talent sebenarnya. Dia ini aslinya dulu stand up masih stand up ya? Stand up masih, bintang iklan dulu, Oh. bintang iklan Dana, terus jadi video klipnya Tulus, dia ada video klip. Oh iya, Tulus yang dulu. lagu yang mana? Yang lagunya Aku Ini Adalah Seorang Seorang biduan. Aku ini adalah seorang biduan. Pagi bikin kue, siang dagang cakwe. Iya, tahu gue yang itu. Iya itu. Oh, yang lagu Tulus yang itu. Oh iya. Itu dia ada ya? Judulnya 17. 17. Oh iya. 17 tuh, yang jadi murid-murid. Itu lagunya gitu. Iya, itu Rimbo ada. Oh, ada lu, Bo. Dia juga sekarang ada talent tetap di brand apa gitu buat TikToknya ya. Dan lu ngebebasin mereka. Bebasin, konten. yang penting
kerjaan beres. Oh. Yang penting kerjaan beres, nggak apa-apa. Karena kan kalau kayak komik itu kan dikekang, justru nanti nggak ngebebasin. Iya, Gue masih kasihan mau ya. ngambil ini gitu. Kayak Vicky antar ya. Akhirnya cabut. Tapi iya. kan kita juga ngebebasin kan Ngebebasin, sebenarnya sama Vicky. Vicky. Emang pas lagi nggak ada job aja lu Ki waktu kerja di kita. Iya. Nggak jadinya ngerasa terkekang. Kayak gua dong, Gugun juga. Iya. Gugun. Malah gedean SJ-an, ini jadi sampingan, malah jadi ini yang SJ-an sekarang dia. Iya, jadi ya sebenarnya kan buat ininya aja. Kayak Rimbo kan jadi ada tempat tinggal di Jakarta gitu kan. Itu kan kayak ya walaupun nggak banyak, kayak gue sediain kayak beras lah, telur gitu. Oh, sampai makanan-makanan Kayak beras 2 butir. Oh, 20 telur setengah. lu kasih juga ya? Gila loyal banget lu sama anak gua ya, berarti. Iya, iya, berarti beras. lu anggap mereka keluarga lah dengan lu kasih beras 2 butir gitu. Karena gajinya 1 juta kalau Rimbo. Enggak. Ya, gajinya ya karena gue belum bisa bayar yang mahal banget gitu kan, karena ya gue tahu pendapatan gue sebulan berapa, jadi ya udah nih ada tempat tinggal, makan juga kalau pengen yang sederhana bisalah makan di kontrakan Makan ini. sederhana? Bukan, maksudnya makanan yang itu. Ya kan gue sediain beras, kayak telur gitu. Oh, iya. Masa ada abang-abang di situ kan enggak. Tetan. Anjing. Lu lucu banget. Males banget. Sumpah. Males banget ya. Gua jujur ya, Males. gua sebelum ketemu lu diceritain lu Hip, gua udah ketawa Hip dulu Hip. Sumpah, nih demi Tuhan gua bener dah. Waktu di siang malam gua ingat banget anak komik Jogja lucu banget si Apri yang cerita sama gua. Dia ada stand up gitu, terus dia nggak kena, terus dia teriak gitu, gitu. Dia bilang lucu banget, gua diceritain begitu, anjing lucu banget itu orang. Terus masuk lalu Suci 4 tuh, gua nonton langsung anjir, nih komik lucu banget bener dah. Gua setiap apa konten sama lu tuh gua ketawa sama lu doang gua bener. Di GJLS, di mana bener. Gugun anjing. Asli, bener Hip, ini mah gua, beneran gua. Banyak ngomong. Maaf ada ini. Enggak usah. Ada semut, no. Nggak usah GR lu, ada semut, no. Ya udah kasih tahu semut. Gua tabok lu semut. Ada semut. Ya udah gua aja udah. Ya udah gua aja, Ada enggak usah semut. tertumpah kopi lu. Iya, gua coba ngasih tahu doang. Apa? Oh ini, nggak apa-apa. Iya, recokin ya. Iya, ngecokin ganggu ya, biarin aja kali. Iya. Aman lu. Nama juga robot, punya beginian. Apa robot sih? Apa robot? Iya, gua mah beneran dah mengidolakan lu banget gitu. Banyak ngomong. Iya, beneran ya. Maksudnya bisa setulus itu berkomedi gitu. Lu tuh kan orangnya tulus banget gitu. Lah, kok nyanyi sih goblok? Lu fokus dengerin dah, makanya Kak, gua lagi puji dia soal stand up, bukan nyanyi. Itulah. Ya Allah, lu bayangin kalau dia masih banyak ngomong, kita berdua doang pusing banget. Ya Allah. Tapi lu kayak bom slide gitu-gitu tuh belajarnya dari mana Hip awal Hip? Nggak, maksudnya itu nggak tahu itu. Kadang-kadang tuh gua nyiapin materi ya, yang orang kira bom slide, dan itu tuh punchline gua gitu. Kayak dulu siapa Feni Rose waktu zaman Suci 4 Iya, gitu yang kan. mana coba materi lu? Lupa gua. Jadi gua udah sampai punchline gitu kan. Emang tapi kan gua kadang kan gua materi itu di open mic-in itu ya udah gua bawa ngalir aja gitu. Dan gua pas bawain ngalir itu ya gua udah menentukan ini punchline-nya gitu. Nah, gua bawain sama kayak open mic. Nah, orang-orang tuh kadang-kadang ngira ini bom slide-nya. Padahal itu punchline-nya gitu. Emang gua siapin kayak gitu. Ya, tapi walaupun ada juga yang Bom slide slide-nya beneran gitu. Tapi kayak kadang-kadang ini jago bom slide. Enggak, itu punchline kata gua. Itu punchline-nya Lu Mas. nggak ada aja yang mana contoh materinya yang sebenarnya itu? Oh, yang itu, yang muter tuh, yang apa? Oh, yang muter, yang itu. Iya, itu kan orang kira bom slide kan. Iya. Ya padahal gua siapin kayak Kan gitu. kagak nyambung sama iniannya. Ya, Mas. Bebas, kesenian bro, kesenian. Secara kalau misalnya di bedah penulisan ya, Kesenian. premis, punchline-nya ini udah jauh banget nih sama ini. Lepas aja ya. Lepas, aman, Oh. santai. Kalau mentor lu dan sampai lu bisa menemukan komedi yang sekarang ini. Kalau mentor stand up itu sebenarnya Bang Bene, Om Imot.
Benedion. Benedion Om Imot. Kalau Imot Dion. Imot Bene. Imot Bene. Oh iya. Nedion Imot. Nebe Bion. Udah, Op. Oke, ya lanjut. Bene. Op ya. Op. 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 Oh, lanjut. Ya Allah. Bagus TikToknya. Oh super bro. Oh super bro. Oh, super berdua, iya. Bagus TikToknya. Iya. Ya, itu sama Bene. Gua enggak mau. Hop. Gua host. Hop. Hop. Gua host. Hop. 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 Kagak ngomong gua. Op. Op. Enggak, mereka gini. Op semua. Gua tabok lu Ya Allah. Sama Bene sama itu diajarin apa? Ada nggak yang paling lu inget? Ya sama komunitas, di komunitas itu Dari mentor lu yang lu sampai sekarang itu pegangan dalam berkomedi lah. Ada nggak dari senior-senior itu? Ya banyak banget. Kayak dulu ya belajar yang dasarnya, basicnya kayak belajar premis sama Bang Bene gitu. Cuman gue tuh kalau misalnya kayak yang absurd-absurdnya itu, ini juga udah sering gue ceritain sih. Kayaknya gue dari dulu emang udah Aslinya? Iya, emang suka jalan pikirannya kemana-mana gitu. Gue dulu dengerin apa sih itu? Pidi Baik. Pidi Baik gitu. Gue dengerin Pidi Panas Baik. Dalam. Gue suka komik Bakabon, emang suka komik yang aneh-aneh. Kungfu Komang, gitu-gitu gue suka yang aneh-aneh tuh dari dulu tuh. Sama gue bikin band-bandan sama si Rido dulu, Popok Lemes namanya, gitu-gitu. Emang dari dulu absurd. Rido tuh yang teman lu komedian cilik juga itu? Iya, yang gue bikin grup lawak itu. Laskar itu. Tuh, gue kayaknya dari dulu kalau aneh emang udah aneh gue. Cuman pas gue ketemu stand up kan gue emang aneh kan. Dari awal gue open mic kan itu emang udah aneh kan. Nah, terus kan gue belum tahu cara nulis, diajarin yang benernya tuh. Diajarin yang benernya sama Bang Bene, sama Mimot, sama Bang Yusril juga sama yang lain-lain gitu. Tapi gue tetap dengan karakter gue aja gitu. Kalau kayak punchline-nya apa gitu. Kayak gue ketemu Mukti juga yang emang absurd, ketemu juga kayak Rispo gitu kan pas di Jogja yang emang aneh juga. Ya udah kayaknya aneh-aneh itu mah ya berkembang aja gitu. Pertama materi lu yang paling absurd pertama lu lempar ke penonton open mic atau pertama. apa? Terus pecah gitu kayak anjing ini orang apa aneh Gue banget gitu. pecah, gue di open mic pertama itu pecah banget gitu. Apa materi lu? Jadi gue dari penonton Tar, gitu. semut nih bener-bener. Ya udah, gua anuin. Dari penonton gitu gua pakai kacamata hitam kan. Udah gaya-gayaan tuh gua. Ini dia Ibzi Oir, naik tuh gua. Halo semuanya gitu, nama saya Ibzi Oir dan saya ini cita-citanya ingin jadi dokter kata gua. Karena dokter itu udah pasti bakalan jadi kaya. Karena dokter itu ada kepanjangannya. Dokpet terbal, dokpetnya terbal kata gua. Diterima di Jogja ya? Gak tau, mungkin karena gue yakin, karena gue bawainnya yakin, gue kan ada basic MC-nya kan, dan gue nggak tahu cara nulis itu gimana, jadi gue bawain yang sepengalaman ini aja gitu, yang gue tahu aja, kayaknya gini deh stand up gitu, udah gue bawain aja, gue bawainnya yakin, mungkin delivery gue bagus di situ kan, ya udah gue yakin pede, orang-orang sih ketawa-ketawa aja, kayak gue niruin impersonate penyanyi siapa gitu, Rhoma Irama, habis itu gua itu coba kalau misalnya Rhoma Irama ini penyanyi dari Zimbabwe misal hule bula bule gitu gua di awal tuh Yakin itu? Yakin gua. Wih, ngakak orang kata gua. Anjing. Tapi emang kalau main absurd itu kuncinya diyakin sih. Yakin, harus bener-bener yakin. kayak Kalau lu kita nggak yakin, ikhlas, harus ikhlas dengan punya orang berpikir anjing ini orang goblok banget tuh. Harus ikhlas dengan itu dulu tuh. Kalau kagak ikhlas susah ya main absurd ya. Gua agak susah gua main absurd. Tapi gitu. kan dulu kan gue masih belum tahu kan stand up yang maksudnya yang benernya kayak gimana lah ya. Emang Maksudnya sekarang udah sebenarnya- tahu? Iya, ya lumayan tahu lah teknik-tekniknya gitu kan. Kalau dulu kan gue kayak lucunya apa gitu kan. Masih nyari-nyari lucunya. Kalau sekarang kan gue dari keresahan gue
kadang-kadang gua punchline itu ya udah menemukannya secara natural aja gitu, nggak gua ya kalau misalnya pas yang dapat yang bener ya bener, kalau nggak dapat yang nggak bener tapi gua yakin lucu ya gua bawain aja. Di gitu. Suci kayaknya masih belum begitu ini ya. Ya masih ada beberapa lucu, yang try to cari be funny lucu, juga. cari dulu ya. Tapi itu gua udah mulai lumayan agak tahu juga lah, karena Ya. diajarin juga kan di Suci. Tapi kan karena di Suci kan kita seminggu sekali ya, Ya, mau nggak mau belajar, akhirnya ada kelas. nulis materinya ya mungkin kalau di Suci bisa dibilang ya seadanya aja gitu. Yang penting ada buat waktu nyukupin waktu 5 menit gitu kan, gitu mungkin ya. Karena gue lihat di terakhir show lu yang terakhir itu apa? Hip itu udah full keresahan banget itu kan. Keresahan. Ngomongin istri, walaupun punchline-nya tetap ya aneh-aneh tetap gitu. dengan diri lu, dengan keabsurdan lu gitu kan. Pernah ada yang ini nggak? Hip nulis materi jangan kayak begini dong gitu. Ada nggak? Nggak sih, Nggak pernah ada. Kalau yang- di Jogja itu untungnya ya, kita tuh ngebebasin anak-anak itu buat berekspresi gitu. Kadang-kadang tuh ya mereka mau ngapain aja tuh terserah gitu. Makanya kayak sekarang hasilnya kan komik Jogja itu beragam gitu, nggak satu style gitu. Ada yang dark banget, ada yang absurd banget, ada yang observasi banget gitu. Dan karena kita ngebebas-bebasin sih, kita nggak pernah bilang. Nggak pernah ada yang negor lu gitu kayak Hip stand up tuh nggak begitu, stand up tuh nggak pernah ada. Sih, nggak Nggak sih. pernah ya. Tapi kita diajarin apa teknik-teknik yang benernya, teori yang benernya kayak gimana gitu. Tapi kalau udah di panggung mah terserah aja. Jogja tuh hampir sama kayak Jakbar tahu sebenarnya. Komik-komik itu maksudnya benar-benar beragam. Ya kayak gua, Indra, Diki, Apip itu ya udah 4 beda. Ini maksudnya yang dewa-dewanya ya di Jakbar ya. Gugun masuk. Gugun mah masih pion. Rere lumayan lah Rere. Seluncur dia. Dia peluncur dia kalau Rere. Iya kalau kayak di Jakbar itu kan beda-beda, ada Erwin, ada siapa, ada Indra, ada Diki gitu-gitu sih ya. Hampir sama sebenarnya Jogja sama Jakbar. Karena emang kita nggak pernah nggak pernah. Iya, kita kasih tahu teorinya, Iya. kita kasih tahu tekniknya yang benar tuh kayak gini gitu. Tapi setelahnya sih ya terserah mereka gitu. Mereka mau bawainnya kayak gimana. Toh yang menentukan lucu atau enggak kan penonton kan sama selera orang gitu. Dan ini pertanyaan gue nih, ini mungkin pertanyaan komika-komika daerah juga. Gimana caranya Jogja bisa, gue bilangnya cukup berkembang secara ini tuh cukup berkembang komik-komiknya secara, maksudnya kompetitif juga lah, maksudnya dibanding komunitas daerah lain tuh kan kadang ada yang, ya Allah materinya masih kayak begini, materinya masih. Jogja tuh kenapa bisa seberkembang itu sih? Padahal kalau misalkan kalau kayak Jakarta berkembang tuh ya karena emang banyak komunitas-komunitas sebelahnya yang tempat kita belajar gitu. Kalau Jogja tuh gimana, Hip? Kayaknya di sana karena emang banyak mahasiswa ya. Satu itu emang kota pelajar gitu, maksudnya yang jadi komik itu banyakan mahasiswa. Banyakan mahasiswa. Satu itu. Terus yang kedua kayaknya juga ya banyak open mic-nya sama. Walaupun kayak di Jakarta kan kalau di Jakarta kan komunitas Jakarta Ya, ini, Jakbar, Jakarta Jaktut, ini. Jaksel. Kalau di sana tuh kampusnya. Jadi kampus UGM ada di Senen, kampus UNY di Rabo, kampus UMY di Selasa. Oh, tiap kampus tuh ada Tiap kampus itu ada gitu. Terus juga nggak tahu ya, mungkin juga kalau gua ngerasa karena di sana suasana kotanya itu ya emang suasana kota buat berkarya banget lah. Banyak referensi kayak pameran kesenian, kayak kita bisa nonton gratis teater di sana yang bagus-bagus. Abis itu kayak kita bisa nonton acara musik setiap hari. Kayaknya itu semua yang memperkaya referensi kita berseni. sebagai komik Iya, sih, sebagai- berkesenian. Itu juga salah satu pengaruhnya sih. Termasuk juga kayaknya ya teman-teman ya kalau kayak yang senior ngajarin yang baru-baru sih kayaknya itu udah biasa ya. Tapi kayaknya itu yang paling mempengaruhi sih kayaknya. Karena kalau kita lihat tuh kayak komunitas daerah tuh banyak yang gue ya kadang suka ngelihat tuh bisa dibilang nih ya, bukan yang merendahkan, bisa dibilang banyak yang kayak punchline-nya masih begitu, masih cuman salah situasi gitu kan. Maksudnya kayak wah kayaknya ketinggalan deh lu gitu. Nah, itu yang gue penasaran dari Jogja, Surabaya tuh Malang komunitasnya cukup berkembang walaupun ada di daerah gitu ya. Mungkin juga ya itu maksudnya ilmu-ilmu dari yang udah duluannya juga diturunin gitu. Kalau mereka kan mungkin kayak yang di daerah yang benar-benar daerah banget gitu ya. Itu belum ada yang seniornya yang udah menembus industri gitu yang bisa ngajarin ya, mungkin ya ilmunya masih sama-sama juga gitu. Oh, jadi ya salah satu caranya mungkin ya emang harus ada satu yang difokusin buat nembus industri gitu kali ya dari komunitasnya ya.
Ya mungkin maksudnya kayak stand up fest. Kemarin gue ngobrol sama Iya. Erwin gitu. Kasih kesempatan emang satu komik yang emang bagus banget nih, dikomputin rame-rame, entah apa gitu, dikirim buat minimal nonton stand up fest, minimal jadi panitia atau apa gitu. Ntar berkenalan dengan itu. Karena penting juga tuh nyerap ilmu dari teman-teman lain buat bahan komparasi dengan komunitasnya tuh. Karena kalau kayak kemarin gue ke Banyuwangi kan, ke Banyuwangi itu tuh, Banyuwangi, iya, open mic-nya tuh cuma seminggu sekali. Di Bahkan Banyuwangi kayak, doang? Iya, di Banyuwangi. Atau kayak kadang-kadang ya Iya, nggak iya. jalan gitu. Nah itu kan jadinya tempat buat latihannya nggak banyak kan. Kayak gue dulu di Jogja itu bener-bener kayak nih gue Senin open mic di stand up UMY gitu, Selasanya di mana, Rabunya di mana gitu. Jadi tempat latihan itu yang menempa gue buat jadi komik yang belajar terus gitu. Dulu kan lagi jalan tur nih kan, lagi jalan tur komedian cilik ini kan. Udah ke kota mana aja? Kota Surabaya, terus juga Jogja, terus juga mana lagi ya? Surabaya, Jogja, Solo, terus Purwokerto sama Banyuwangi, Balikpapan, Banjarmasin. Balikpapan udah? Udah, Balikpapan, Banjarmasin, ada 7 kota. 7 kota. Tinggal sisa Jambi, Bandung, sama Jakarta. Jambi, Bandung, Jakarta. Jadi Bandung. Dari 7 kota yang udah lu samperin tadi tuh, ada nemu komik anjir bagus banget nih gitu nggak? Gue nggak dengerin Gen. Apa? Gue nggak dengerin karena gue deg-degan kalau mau. Karena lu deg-degan. Karena gue deg-degan. Nggak bisa nonton komik sebelumnya lu ya? Sama kayak gue sih. Tapi sebenarnya. gue pernah ke Lombok. Ke Lombok itu gue lagi jadi juri, stand up kan. Nah itu ada yang menurut gue potensial banget tuh, si Zen tuh namanya, Zen Kaisar. Tuh Zen bagus. Kaisar anak Lombok. Oke. Secara apa ya, delivery udah bagus banget lah. Paling dia dimatengin penulisan gitu, lebih banyak latihan pasti dia bisa jadi sih menurut gua. Tapi secara delivery udah santai banget ya, udah nikmatin banget lah di panggung. Itu lu waktu lomba ya? Waktu lomba. Oh, itu bagus tuh. Wah, Zen tuh, bagus tuh. Lu Mbok ada lihat nggak Mbok waktu tur-turnya Hibzi? Ada nggak? Nggak ngikut dia, Oh, nggak ikut ya? Bobby Yang ikut. Bobby Oh. yang ikut. Telepon Bobby aja. Pak. Nggak usah sampai telepon Bobby. Udah nggak apa-apa. Nggak telepon ini juga. komunitas-komunitas. Nggak usah. Oh, udah ke telepon. Cepet banget. Perasaan baru buka kunci. So ngerti kalau ini mah gua tahu ngerti nih. Kalau yang ini nih, kadang ketawanya tuh kenapa gitu. Apa katanya? Hah? Apa katanya? Apa gitu? Apa agak ketutup ngomong sama lantai jadi. Ya Allah. Ya Allah. Komedian cilik ini lu ngomongin apa aja, Hib? Ngomongin cita-cita salah satunya. Cita-cita lu? Cita-cita gua. Udah gede lu. Iya, maksudnya cita-cita gua dulu jadi pengen jadi pelawak sampai akhirnya Pengen jadi sekarang- dokter. Bukan itu kan di Dokpetnya terbel. Cita-cita gua pengen jadi pelawak, ya alhamdulillah sekarang ya tercapai gitu kan. Habis itu juga ngomongin masih keluarga sih, karena keresahan gua masih banyak tentang keluarga, ngerasain gimana dulu gua jadi anak, terus juga sekarang jadi bapak. Terus kayak ngerasa, wah anjing ternyata begini ya. Jadi orang tua nggak gampang jadi ya. orang tua gitu. Nah itu juga gue ceritain gitu. Terus tentang istri juga masih banyak. Sama hal-hal yang random lain juga sih yang pengen gue bahas ya gue bahas. Oh, kan namanya komedian cilik itu kan dari bercandaan kita kan. Iya, benar. Dari bercandaan di Di podcast kan. podcast. Komedian cilik terus akhirnya jadi nama tur. Kenapa lu Iya. memilih nama itu? Dari banyaknya. Simple aja karena kan kalau gue ngelihat di komen YouTube GJLS, di komen YouTube gua, di komen Instagram gitu. Wih, komedian cilik, kocak. Nah, udah itu yang paling diingat orang ya udah dijadiin nama tur aja. Berarti tapi ada nyambung sama tema stand up-nya kan? Ada. Tetep ada, Ya kan? disambung-sambungin aja tinggal nanti. Santai lah. Oh, makanya lu bahas cita-cita itu. Iya, makanya gua cita-cita. Berapa sih durasi lu stand up itu? 1 jam terakhir tuh 1 jam, ada yang 1 jam 20, ada yang 1 jam 10, kurang lebih sih 1 jam 10-an lah. Sama gua kan stand up-nya dibagi 2 part gitu, Gen. Jadi yang part pertama gua stand up. Iya. Yang di part kedua gua tanya Papa Hifzi sambil Oh, ada tanya Bapak Hibzi. tanya Bapak Hifzi sama orang-orang yang nonton itu bisa challenge gua untuk bikinin lagu sama buat mereka improvisasi langsung di situ gitu. Itu makanya gua bawa si Kicuy. Buat main gitarnya. Soundman, enggak emang Oh, kirain buat main gitarnya. main gitarnya dia. Dia main gitar. Jago kan Kicuy itu. Gitu. Lu bikin lagu langsung, tapi nggak Langsung. di-setting. Maksudnya penontonnya nggak di... Enggak di setting. Ada yang misalnya Ada yang miss nggak lu nyanyi gitu? ada yang
gagal nih, gitu. Gagal nih, jelek gitu. Ya udah, gua aminin, gua mah semua gua aminin. Enak gitu. ya kalau orang kayak dia mah diaminin. Gue pasti udah keringetan itu kalau misalkan anjing nggak kena nih anjing gimana nih gitu. Kalau lu mah bisa ya kayak gitu. Gua aminin aja, jelek nih, sorry ya, gitu. Oke, ya udah lanjut lagi. Ada nggak lagu yang lu bikin anjing kok jadi bagus banget? Iya ada beberapa kota kayak di Balikpapan tuh kayaknya bisa tuh potensial. Habis itu kayak di kota Surabaya juga ada yang potensial tuh. Kayaknya nanti gua kan itu direkam kan part. Oh, jadi di-record semua? Di yang ininya, yang bagian part keduanya gua Oh. rekam semua. Nanti kayaknya gua bakal tonton mana yang berpotensi untuk jadi lagu, gua jadiin lagu sama gua. Widih. Gila. Seniman sejati. Mau coba nggak sekarang di Apa? challenge gitu lagi? Hah? Gue challenge Boleh, lagi. ya, Gue iringin ya. Iringin. Oke. Tapi lu gitarnya nggak jago. Iya, gua. Tadi gue nunjuk apa? Kan gue kersrek-serak doang kan. Enggak, ini ada bunyi gini. Tuh. Nah, kalau mau yang ini. Ya Allah. Ya Allah. Ada gitar loh di belakang, Ya malah udah, dibelokin gitar. banget sama dia mah. Ya udah, Iya. gitar aja kalau Gue gitu. kan gue bisa gitar reggae. Ya, Bikin lagu reggae coba. Reggae bisa. Reggae bisa. Bisa. Kata-katanya apa? Kata-katanya. Ya apa? Request. Challenge. Apa? Challenge. Kata-katanya apa, Gun? Bikin lagu atau misalnya bikin lagu tentang apa gitu juga bisa. Gua tuh ada waktu itu yang menurut gua berkesan banget ya. Ini apa ya? Jadi momen yang berharga banget. Jadi waktu di Surabaya itu ada yang pengen nyampein apa lamarannya di panggung. Ada yang gitu? Ada. Wih, bisa jadi tempat ini ya, apa Iya. ngelamar ya? Ada tuh. Akhirnya gua bikinin lagu kan situ. Ya udah tuh jadi momen yang menurut gua itu keren banget itu buat gua sih itu. Nggak tahu ya buat dia. Karena buat gua bisa jadi buat jualan gitu kan. Tapi lagunya menurut lu oke? Oke, lumayan itulah, lumayan lah. Ya udah sekarang berarti lagunya tentang apa ya? Apa Gun? Lagunya Gun? Tata. Paling liriknya cuma anjing goblok paling gitu. Apa ya? Udah. Aku mau kurus. Aku mau kurus. Iya. Aku mau kurus. Kan kita berdua sekarang lagi program ini kan Desa Maju. Diet. Oh iya, Programnya istri gua sebenarnya. Gua diet itu. Semua program istri gua. Berjalan tak seenteng dulu. Oh yo yo. Oh. Oh yo yo. Makanku terlalu banyak, berlebihan lemak-lemak, gorengan minyak, ikan nila minyak. Tubuhku terlalu berat, aku sudah tak kuat mengejar anak berlari, mengejar istri yang pergi. Ku ingin kurus, ku ingin tirus, kurus, pengen kurus, pengen kurus, tidak mau gendut lagi. Semua yuk. Kurus, pengen kurus, pengen kurus, ku tak mau gendut lagi. Aku capek gendut, aku lelah gendut. Aku capek gendut, aku lelah gendut. Tapi kurang bagus ini lagi. Kurang bagus ini. Kurang bagus. Yang bagus yang gimana lu? Ada yang lebih bagus lagi, keren. Masa? Liriknya, susunannya. Oh, dari kata-katanya gitu. Kalau ini kata-katanya kurang biasa ini. aja. Biasa aja. Oh. Kurang rhyme,
Oh, gitu. kurang secara pemilihan diksi gitu. Tapi ini kalau nadanya penonton, bagus. Kalau gua udah dapet refnya, gua ajak penonton nyanyi biasanya. Lu cari refnya yang gampang biar Ya, diiniin ya. aku pengen kurus, aku pengen purus, nggak mau gendut lagi. Tuh gua ulang-ulang tuh. Aku pengen kurus, aku pengen kurus, aku pengen kurus, nggak mau gendut lagi. Semua. Aku pengen Udah, kurus. ya, dah. Itu. Gua ulang-ulang gitu. Itu. yang Stand up-nya berapa menit? Stand up-nya yang mana? Di Komedi Cilik? Tadi kan udah gue jawab. Enggak, ya dari stand up-nya berarti kan sejam 20. Sejam 10. Sejam 10 stand up doang? Stand up doang. Oh, berarti sama ituannya berapa menit tuh? Sekitar setengah jam lebih lah. Berarti setengah jam. secara show hampir yang gua doang tuh hampir mau 2 2 jam. jam. Buset, 2 jam hampir mau 2 jam itu. Iya, ya sejam 40, sejam 30 Kuat lah. juga lu berarti energinya ya? Iya. Ada tuh yang suara gua sampai habis tuh di Banyuwangi tuh. Kenapa? Banyak teriak? Enggak, gara-gara gua ke pantai siangnya, ke air terjun. Ya Allah, malah fokus di liburan. Orang bukannya nyiapin inian, bukannya nyiapin stand up. Karena kalau udah jalan berapa kota itu udah lebih relax gitu, udah nggak yang nervous banget. Nggak gitu. mikirin ituan banget udah ya? Malah pengen lihat air terjun. Nah itu kayaknya gue kecapean, jadi suara gue lumayan agak habis tuh. Tapi stand up masih aman, nyanyi masih aman. masih aman. Ini kan kalau gue tuh kan terkenal sebagai master of comedy body kan, di manapun. Gue bukannya sombong ya, karena gue ngombutin Suci dari Suci 7, 8, 9, 10 gue udah Soalnya lu nggak nge-host. nge-host 10 kan. Iya, soalnya pas yang Suci itu. Suci gue kagak nge-host. Gua yang nge-host. Lu yang nge-host. Iya. Iya. Gue dipercaya untuk menjadi orang di balik layar. Iya. Emang anjing lu. Dan Subi juga gue. Suca Subi juga, apa sih? Stand up ini. Indo BI. Bukan. Apa sih waktu itu Subi? Battle Indonesia yang Telkomsel, yang Ali Akbar. Telkomsel, iya. Oke. Itu gue juga. Terus Aci Resti juga itu kan hasil kombutan sama gue juga juara. Gue kasih kesempatan lu udah ketemu sama Master of Comedy Body. Lu mau kombut boleh. Udah jadi materi gua. Ada nggak ya tambahan lagi? Bukan tambahan sih, ini gua kemarin Apa? kepikiran. Oke. Ya Gua siapa tuh- tahu buat tour lu berikutnya lu kan mau bikin tour tahu ya, berikutnya buat- kan? Iya, Komedian dewasa. Enggak. Ada nanti pengen bikin lah. Apa ya namanya kemarin? Pribadi. Maksudnya pribadi tour. Ya Allah, gampang dia terlalu banyak tagline dari hidupnya soalnya. Terlalu banyak yang nempel dari lu ya. Atau kalau nggak kasihan tour bisa juga. Ya Allah, kasihan tour. Kasihan. Kasihan. Jadi tagline juga tuh ya. Penting kan ke tagline gitu ya. Ada nggak lu mau kombut sama gue dah? Gua tuh ngelihat di ini lagi gua sekarang tuh kayaknya orang tuh kalau dulu kan ngejudge orang tuh kan dari wajah gitu kan dari ya penampakannya dia lah gitu. Nah, sekarang itu gua resah banget sama yang lu tahu ini nggak sih apa? Apaan? AI di TikTok tuh yang ngecek aura, yang rumahnya jelek, tahu-tahu tapi ternyata ada emas di belakangnya. Gitu. Wah, ini mah gue bakalan jadi orang kaya nih gitu. Langsung mengambil kesimpulan Iya, dari ada AI. kesimpulan. Terus kayak dibanding-bandingin nih kayak fotonya misalnya artis siapa yang udah cerai gitu. Yang ini Lumputan, auranya rumputan, yang ini auranya anjing maksud gua ini kayak nggak bisa lo kita cuma ngelihat orang itu dari aura-aura AI ini doang gitu. Itu nggak menentukan dia siapa gitu. Ya akhirnya gua cobain juga sih. Gitu, Akhirnya lu mencoba. Ya itu materi itu premisnya gitu. Premisnya gitu. Sekarang tuh orang itu sudah berarti gini aja. Teknologi sekarang semakin maju. Orang sekarang itu bisa ngejudge seseorang lain itu cuma lewat aplikasi. Lewat AI. Berarti bisa ditariknya ke situ dulu tuh. Bisa dimainin dulu orang bisa ngejudge orang dari digital tuh bisa macam-macam tuh. Kayak misalnya ada orang bagi-bagi duit langsung dibilang, orang kaya nih, sultan nih, padahal belum tentu uang dia gitu. Bisa ditarik jadi banyak dulu tuh orang yang sultan atau orang misalnya, dia sering berbagi nih, orang langsung ngejudge nih orang baik gitu. Dan yang paling absurd adalah orang ngejudge orang itu dari AI. Ada orang mukanya lumutan dikit gitu. Itu langsung dibilang, wah nih auranya jelek gitu. Tapi kalau ada yang bercahaya gitu, dibilang auranya bagus, auranya positif gitu. Bisa dibawa ke lu dulu, gue sampai ngetes gitu ya, gue coba gitu. Dan aura gue yang keluar itu, gue auranya tuh lumutan gitu. Menurut AI itu gue lumutan, itu gara-gara itu gue kagak ngepost. Karena gue nggak mau gue dijudge sama orang-orang gitu.
Gue coba berkali-kali lumut, rumput gitu, rumput laut bisa aneh-anehin dulu tuh, bisa dimainin tuh. Gue coba tuh aneh-aneh banget gitu, genderuwo apa gitu, udang apa rebon. udang rebon. Ayah keluar tuh gue kayak gitu-gitu gitu kan, cupang, bandeng, nila ampas gitu, kopi. ampas kopi, apa namanya udang asam manis gitu-gitu. Kayak nggak ada yang bener gitu. Nih apa gue sampai berpikir loh, gara-gara aplikasi gue sampai kepikiran sampai sekarang. Sebenarnya aura gue ini negatif apa enggak gitu. Lu bisa lu lebay-lebayin, bisa lu lebay-lebayin kayak gua sampai ngomong sama istri gua, "Yang menurut kamu aura aku gimana sih?" gitu. Lu tanya ke istri lu gitu. Ya, menurut istri lu gimana? Lu bikin lagi tuh jawaban-jawaban dari istri lu, atau bisa lu tanyain beneran ke istri lu, atau lu tanya ke orang tua lu gitu. Bapak kan udah Ayah. kan ayah udah hidup sama aku udah 31 tahun nih ya. Menurut ayah nih aura aku gimana gitu. Nah, kemarin papa coba pakai foto kamu. Kayaknya kamu memang negatif. Soalnya yang keluar di papa misalnya apa gitu. Muka kamu janda bolong. Bisa digituin. Bisa begitu. Iya, bisa main timing kayak begitu gitu. Terus juga kayaknya orang-orang takutnya nih kayak begini tuh bisa di what if-in. Takutnya kayak begini-begini dijadiin alat untuk menilai seseorang. Iya, betul. Gitu. Misalnya wakil presiden, presiden memilih presiden. udah di udah di AI Nah, sekarang, itu AI. Masa Jadi milih alat presiden dari politik. aura gitu. Nanti giliran ini mau nyalain siapa? Menyalain aplikasi gitu. Kalau semuanya hijau misalnya. Iya, kalau semuanya hijau, semua golput. Iya, semua golput kagak ada jadi presiden, negara ini gak ada presiden. Misalnya dipimpin apa? Misalnya begitu. Gua. Bisa ayo. Iya. Masa mau cari yang ini bagus, ada yang bagus. Murtado namanya. Dia auranya bagus gitu. Bisa lu bawa ke orang kecil tapi kayak auranya bagus. Bisa begitu. Terus bisa kayak mertua mencari menantu bisa lewat aplikasi AI. Coba sini kamu. Iya. Kamu nggak mau. Walaupun kamu udah PNS, papa nggak mau. Kamu nikah sama dia. Lumut. Lumut. Bisa dibegituin. Lumayan tuh bro. Lumayan kan ya. Diinin. Kan yang komputer sama gue juga yang Thailand tuh lumayan lu sering pakai juga. Thailand, bahasa Thailand. Gila gue emang jago banget ya Master of Comedy Buddy. Baru dilempar langsung ketemu banyak itu. Gila, harus diakuin lah. Akuin sih. Yaudah yang dukun dah. Gak mau. Apalagi itu. Tapi ini Komedi jadi berarti udah jalan nih berapa kota nih? Udah jalan tadi 7 kota, tinggal sisa 3 kota lagi. Jambi, Bandung sama Jakarta. Finalnya. Jambi kapan? Jambi 9 September. Udah tayang ya ini ya, 9 September. Tayang. Ya udah. Ya udah kalau tayang pokoknya 9 September di Jambi. Terus Jambi, kalau Bandung 16 September, Jakarta itu 21 Oktober. 21 Oktober. Akan ada apa nih yang beda di Jakarta? Akan ada kejutan-kejutan spesial. Belum boleh dibocorin? Boleh. Ya udah akan ada gua. Kalau gitu nggak usah dibilang kejutan, akan ada gua, akan ada kan jadi terkejut. Iya. Ada Rigen gitu. Akan ada gua, akan ada Rispo. Ada Mukti. Mukti juga ada. Mukti itu. Langsung GJLS show ntar ya dia Mukti. Iya, di Jakarta boleh. ya langsung ini GJLS syuting GJLS. Ebel. Anjing orang aneh semua dikumpulin. Ebel, sama ada special guest. Ada special guest juga. Special guest. Gila. Yang ini aja udah spesial, Hip. Ada lagi special Wah, guest. yang lebih spesial dari lu pada, bro. Gila. Lebih spesial lagi nih. Terus juga kan kalau kemarin openernya kan cuma Kicuy kan sama opener lokal. Iya. Kalau nanti gua akan ada Rimbo juga jadi opener. Rimbo opener. Ini yang bikin kontennya Hibzi nih, yang konten-kontennya Hibzi lucu nih Itu dia menentukan dia dipecat atau enggak di situ. sama kayak Gugun di stand up fest. untung pecah Gugun. Karena ngacak-ngacak Gugun. Jadi beban dia, jadi nggak nulis konten gua. Jadi nulis materi, fokus nulis materi sendiri. Banyak tapi dia keresahan tentang gua, dia udah banyak. Aman Mas kata dia. Aman kata dia. Oh, lu roasting, semi roasting gitu. Ada kayaknya materi itu. Wah. Oke. Ada Rimbo, ada Fahri Anjing Purnomo. rame banget ini mah kayak stand up fest sendiri lu. Fahri Purnomo. Fahri Purnomo yang anjing lucu banget Fahri Purnomo. Ada Aldo sama ada Kicuy. 4 opener. Terus ada Mukti, ada gua, ada Rispo. Buset rame juga ya acara lu nih ya. Di Jakarta. Di GKJ. Tiketnya Tiketnya
Bisa dibeli di www.kuncikomedi.com. Di kuncikomedi.com tuh. Berarti Udah yang bisa. mungkin kalau Jambi, mungkin kalau misalkan belum boleh dibeli tuh teman-teman yang ada di Jambi. Di Bandung kayaknya udah tayang di Bandung, beli aja yang di Bandung di kuncikomedi.com. Jakarta sih, kalau di Jakarta juga bakalan rame banget Rame ini. banget, betul. Ada Kicuy juga, Kicuy tetap. Iya, Kicuy tetap Iya, kan. pasti. Kicuy yang ada di Jambi di ini tetap ada tuh dia tuh. Ada opener lokal juga nanti. di Nah, Jambi mungkin juga. yang buat di Jambi, di Bandung sama Jakarta bisa siapin dari sekarang kira-kira mau dibikinin lagu apa sama Hibzi. Betul, bisa. Jadi bisa langsung mungkin momennya boleh dipakai buat ramalan, ramaran, Olah ramlan. Maksud saya. Maksud Iya. kita bertiga. Iya. Maksudnya kalau mau dipakai buat lamaran bisa, atau misalnya mau buat nyampein ke orang tua gitu. Kan boleh direkam nggak kalau pas nyanyi? Boleh lah, boleh. Boleh ya Cuma tuh, nggak boleh apa-apa, direkam. Jadi siapa tahu kalau lagunya bagus bisa dikirim, kalau lagu jelek ya hapus aja langsung. Iya. Ya, Kadang-kadang namanya dapet juga, juga. ini kan namanya juga Improve. improve. Wah, ini lu GKJ kan cuma 400 penonton ya? Ini penonton gua kan misalnya kalau rame nih. Iya. Terus rame ternyata yang mau bikin 2 show, berani gak lu? Berani. Malam sama tengah malam. Jangan. Tapi mungkin ya Sama Capek. subuh gitu. capek. Tapi kalau 2 show mungkin yang siangnya ya show biasa, yang malamnya yang akan jadi yang ada yang lulu lebih rame. padanya. Iya. Nah, kalau gua bisa dari siang gimana? Janganlah ngerepotin gua. Ya enggak. Gak enak gua. Gak usah udah. Santai gua Udah. mah bener. Semoga rame, bisa 2 show bisa insyaallah. Insya Allah ya. Jadi kalau Tapi rame, 1 show dulu aja. satu show. Pokoknya ramein aja, beli aja tiketnya di kuncikomedi.com. Info lebih lanjut bisa cek langsung ke Instagramnya Gugun Beke. Nanti lu Saya post taruh di bio ntar. di bio-nya Gugun. Tolong sih Gun. Sehari aja Gun, boleh Gun ya. Langsung aja di Instagramnya Hibzi Hoir atau Instagramnya Kunci Komedi ya. Ya. Kunci Komedi juga bisa. kuncikomedi.com. Langsung cek aja di situ, ada info tiketnya, masih sisa Jambi, Bandung, sama Jakarta. Jakarta. Kalau ada yang penasaran seperti apa sih Hibzi itu, mungkin kalau misalnya ngelihat Suci itu masih lama lah, materi lama-lama dia. Materi terbaru dia lihat aja di Hip. Itu bisa beli di digital downloadnya ya, di Comika. Nggak ada ya? Yang hip ada Ada kan? Ada Iya. materi Hip, hip. digital download Hip di Comika. Kalau mau nonton Hibzi emang kayak gimana sih? Kalau misalnya ada yang belum tahu lu gitu, off airnya gimana sih? Nonton di Hip itu full ya? Full. Ada sensor nggak? Ada yang disensor. Ada dikit lah ya. Ada dikit. Yang ya. terlalu, yang istri lu nggak mau, berbahaya. yang istri lu nggak mau. Enggak, itu dia aja beli sendiri. Hah? Dia beli sendiri. Dia beli nonton. sendiri. Oh, berarti dia pakai uang pribadinya. Uang pribadi yang dari Buat- gua juga. Dari lu juga. Sama kayak istri gua live TikTok dia nge-gift. Potongan TikTok 50%. Malah rugi, kayak mau support jatuhnya ya rugi yang kalau gini sebenarnya mancing. Padahal dia. kan dia pengen nonton kan, tapi dia nggak mau gua tahu kalau dia nonton. Oh, Padahal dia mah- beli supaya ngumpet-ngumpet. Iya, padahal aku ada linknya, ngapain nggak mau beli jadi kepotong Comika kan 30%. Iya. Iya, ada linknya. Ya bisa beli di sana kalau mau ngelihat hipnya tuh ya. Stand up-nya dia yang sebelumnya. Tapi saran gue beli Komedian Cilik lah. Lucu banget ini, Bro. Lu yakin ya? Ini lucu Insya Allah, banget ya? lucu banget. Lucu banget ini ya? Parah. Lebih lucu dari hip? Regennya yang lucu banget. Ya Allah anjing. Gua di Jogja bela-belain dia nonton hip, mobil gua sampai tabrak gua, Sampai mobil gua kecelakaan gua. Lebih lucu dari hip ini. Lebih karena Lebih kalau punchline-nya LPM-nya seri LPM lebih padat ini. lebih padat, lebih kuat lah secara premisnya juga, lebih aneh. Lu juga mempersiapkan ini juga luar biasa ya. Gua sih respect nih sama Hibzi, nyiapin Komedian Cilik, lu open mic setiap habis ngejob gue liat open mic ke Ciledug, open mic ke apa Jaktim pernah ya? Mana-mana. Ke bukan Jaktim, Jaksel. Paling sering Ciledug sih, Jakpus. Ciledug, Jakpus mana-mana. tuh dia sampai keliling buat mempersiapkan Komedian Cilik. Jadi ini sih worth it banget ya. Nggak ada kata ini amit-amit kagak worth it tuh, nggak ada di show dia yang ini ya. Ya, pokoknya langsung aja dicek Insya Allah. Instagramnya Hibzi Hoir. Hip, thank you Hip ya. Ya. Udah main di bagian ini ya. Sering sih. Udah sering tuh sebenarnya ke rumah gini. Iya, syukuran. Cuman gara-gara ada promo ini makanya jadi kayak begini. Lah jadi copot dulu, masih closing dulu kali. Oh, iya. Iya. Oke. Tata, manasin mobil. Tata mau makan ketoprak. Tadi dia pesan ketoprak. Lah nggak dimakan. Makan dulu ya, Tak. Nih sambil gua Makan closing. dulu tuh. Kebiasaan, bukannya makan nanti orang mau Ntar pulang bungkus dia aja, makan. kalau nggak bungkus aja. Bungkus aja. Lama. Thank you Hip ya. Yuk. Sampai ketemu lagi di bagian Lengadoho. Lengadoho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.